Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalinda, NPM 2019-1003 dari Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurul Azizah Qurratul Ain, NPM 2019-118. Saya dari Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Ini saya bersama rekan saya tadi, Nurul Azizah Qurratul Ain, dari kelompok 3. Kami di sini akan menyampaikan tentang laporan praktikum biologi hewan dan lingkungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang laporan kita, yaitu hewan dan lingkungan. Salah satu cabang biologi yang membahas tentang bentuk interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya itu disebut dengan ekologi, di mana tempat makhluk hidup itu berada atau tempat makhluk hidup melangsungkan kehidupannya disebut dengan habitat. Nah, pertama kali ekologi ini dikemukakan oleh Ernest Haeckel pada tahun 1869. Nah, di dalam ekologi, makhluk hidup dipelajari menjadi satu kesatuan dengan sistem lingkungannya. Pembahasan ekologi ini berkaitan dengan pembahasan ekosistem dengan berbagai penyusun komponennya di dalamnya. Biasanya ekosistem dapat diartikan adalah sekumpulan dari berbagai makhluk hidup yang di dalamnya ada tumbuhan, hewan, manusia, dengan lingkungannya. Nah, biasanya ekosistem yang baik adalah ekosistem yang terawat dan juga terjaga. Biasanya jika ekosistem ini rusak ataupun tidak terjaga, maka akan terjadi angka kepunahan pada makhluk hidup, entah itu dari hewan maupun tumbuhan, bahkan manusianya sendiri. Nah, di sini biasanya tindakan-tindakan yang sering dilakukan oleh manusia, yaitu dengan cara menebang pohon, dengan melakukan pemburuan liar, serta lain sebagainya. Ekosistem juga dapat diartikan sebagai suatu unit lingkungan hidup yang di dalamnya terdapat hubungan yang fungsional antar sesama makhluk hidup dan antar makhluk hidup dengan komponen lingkungan abiotik. Nah, biasanya hubungan fungsional dalam ekosistem adalah proses-proses yang melibatkan seluruh komponen biotik maupun abiotik. Di dalam suatu ekosistem, makhluk hidup sangat berperan penting. Nah, di sini ada beberapa peranan dalam ekosistem. Yang pertama, produsen. Produsen terdiri dari organisme autotrof atau organisme yang dapat membuat makanan sendiri. Biasanya produsen ini dapat berupa dengan tumbuh-tumbuhan, baik padi, jagung, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu konsumen. Konsumen adalah komponen biotik yang terdiri dari organisme heterotrof. Biasanya organisme ini tidak dapat membuat makanan sendiri. Biasanya dia akan memakan produsen, yaitu tumbuhan. Nah, di sini konsumen dibagi menjadi 3, yaitu konsumen pertama biasanya itu herbivora. Kemudian konsumen tingkat 2 berupa karnivora, dan konsumen tingkat 3 yaitu predator atau hewan buas. Nah, biasanya predator ini adalah hewan-hewan yang memakan dengan cara berburu atau membunuhnya. Yang ketiga adalah pengurai. Pengurai di sini adalah organisme yang berperan penting dalam suatu menguraikan konsumen tingkat 3 maupun konsumen lainnya, di mana biasanya cara memakannya itu tidak dapat menelan ataupun mencerna, melainkan dengan mengeluarkan enzim pencerna keluar sel agar dapat menguraikan makanan yang berupa organik mati. Biasanya diubah menjadi molekul kecil sehingga dapat diserap oleh sel. Yang keempat adalah detritivore. Detritivore adalah hewan yang memakan detritus. Detritus ini adalah bahan-bahan organik mati yang berasal dari tumbuhan maupun hewan. Yang keempat adalah detritivore. Detritivore adalah hewan yang memakan detritus. Detritus ini adalah bahan-bahan organik mati yang berasal dari tumbuhan maupun hewan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurul Azizah Qurratul Ain akan membuat media pembelajaran ekosistem. Nah, alat-alatnya yaitu seperti di sini ada gunting, ada ballpoint, lem, penghapus, isolasi, dan penggaris. Bahan-bahannya yaitu yang pertama kertas HVS warna hijau sebagai alas, yang kedua ada kardus, ketiga gambar yang akan dijadikan media. Selanjutnya langkah pertama saya akan memotong gambar hewan yang akan dijadikan media. Saya potong dulu ya. Ki boleh lagi warung mana lagi? Aduh, mau potong dulu. Di sini saya sudah memotong bagian hewan-hewannya. Langkah kedua, saya akan memotong bagian alas kardus yang akan digunakan. Di sini saya sudah memotong bagian kardus yang akan digunakan. Langkah selanjutnya kita alas menggunakan warna hijau karena di sini temanya adalah ekosistem sawah. Saya akan lem. Ini tinggal saya tempelkan. Di sini saya sudah membuat alasnya seperti ini ya. Di sini selanjutnya saya akan membuat alas pada hewan tersebut di sini menggunakan kardus juga. Saya potong terlebih dahulu kardusnya. Nah, setelah itu akan lebih gampang membuat alas pada hewan tersebut. Kita tempelkan terlebih dahulu menggunakan lem. Di sini saya akan melem dulu.
bangkai hewan. Kita lem seperti ini. Nah, kita tempelkan. Setelah berikutnya kembali sampai selesai ya. Nah, setelah begini, ini digunting. Saya akan gunting terlebih dahulu menurut ukuran. Ini yang sudah jadi, begini hasilnya. Nah, kita selanjutnya potong seperti itu juga. Lakukan seperti ini hingga selesai ya pada hewan tersebut. Nah, di sini sudah selesai ya pemotongan pada gambar. Nah, seperti ini ya. Nah, langkah selanjutnya di sini menggunakan lidi. Kita potong seperti inilah panjang, segini panjangnya ya. Nah, kita potong menjadi 1, 2, 3, 4, 5 lidi. Kita menggunakan 5 lidi. 2, 3, 4, 5 di sini. Nah, selanjutnya kita menggunakan solasi. Nah, kita tempel pada bagian ini tersebut. Kita potong. Ini sama pada daun. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini jadi. Berikutnya sama seperti yang tadi. Nanti dimakan tikus. Begini. Berikutnya tadi dimakan tikus, tikus dimakan ular. Ini
Ular dimakan elang. Dan ini yang terakhir, bangkai. Ini. Nah, setelah sudah semuanya membuat begini, kita atur cara meletakkannya. Yang pertama, di sini ada padi. Nah, di sini kita lakukan secara teratur ya. Di sini tikus dimakan oleh ular. Setelah itu ular dimakan oleh elang. Yang ketiga, sini. Yang terakhir, bangkai elang. Nah, di sini. Di sini tinggal kasih panah di bagian sininya, di pinggir kita pakaikan panah. Kita buat sendiri ya. Kita copot sudah tidak apa-apa. Nah, ini sudah jadi, tinggal penulisan nama ekosistem rantai makanan sawah. Begitu. Kita tulis ya menggunakan ballpoint. Hati-hati. Nah, ini telah selesai ya, begini media. Nah, seperti ini. Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem sawah. Yang pertama, di sini ada padi sebagai produsen. Yang kedua, padi dimakan tikus, yaitu tikus di sini menempatkan konsumen yang pertama. Lanjut nomor 3, tikus dimakan oleh ular. Ular di sini menempati konsumen yang kedua. Ular dimakan elang. Di sini elang memasuki konsumen yang ketiga. Elang jadi bangkai. Di sini bangkai menempati detritivor. Nah, kesimpulannya di sini adalah ekosistem adalah suatu bentuk hubungan interaksi antar hewan dan lingkungan. Nah, biasanya diidentik dengan makan dan makanan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.